Selamat sore, kembali pada update Gudang Saham pada hari ini tanggal 23 Januari 2020. Kita mulai dari IHSG itu sendiri seperti biasa. Nanti kita akan bahas satu sektor yang sempat dibicarakan banyak orang, yaitu sektor konstruksi. Nah, untuk IHSG kita sudah gambarkan, ini adalah namanya uptrend channel. Jadi memang masih berada di channel uptrend sejak bulan November 2020. Akan tetapi sekarang berada di bawah, paling paling bawah uptrend channel ini. Nah, kalau kita gambar secara technical analysis teorinya, ini adalah namanya konsolidasi channel. Nah, kalau dia turun ke bawah ini, kita lihat levelnya 6.250-an di sini. Kita coba perbesar, ya, sekitar 6.280. Maka ini turunnya akan sama dengan tanda panah yang seperti ini. Nah, jadi kalau memang hari Senin atau Selasa depan IHSG berhasil tutup di bawah ini, maka kita melihat target berikutnya di sekitar level 6012, 6010 di sini penurunannya. Nah, dengan ekspektasi IHSG turun seperti itu, maka uptrend channel ini sudah patah ya. Jadi kedepannya mungkin kita bisa ngomong 1-2 bulan ke depan IHSG itu akan bergerak stagnan. Jadi tidak berada di channel uptrend, mungkin menjadi seperti ini ke depannya ya, naik turun atau malah mungkin bisa downtrend. Tapi untuk downtrend kita harus lihat lagi level mantulannya ya. Kalau pantulannya tidak terlalu kuat, menjadi downtrend nantinya. Kalau misalnya kita gambarkan secara visual itu bisa saja seperti ini gitu. Tapi untuk kepastiannya kita harus menunggu lagi ya. Nah, untuk sektor konstruksi kita coba lihat satu persatu. Kita mulai dari saham Wika ya. Ini sudah kita gambarkan long term support dan resistance ini di atas di level 2450, yang di bawah ini 1455 level kuat. Jadi kalau memang diberi turun ke sana boleh dicicil beli. Nah, dan ini adalah support jangka pendek yang sudah tertembus. Nah, kalau kita lihat di sini, sebentar ya. Kita coba gambar parallel channel. Mungkin ini kita pindahkan ke sini. Kita coba gambar seperti ini. Ya, ini sudah tertembus. Bisa dilihat parallel channel ini sangat bekerja ya. Di atas ini di tanggal Desember ini paling atas mentok di sini ya, mentok dan kebetulan kena support horizontal. Jadi turun kembali. Kalau kita lihat volume juga tidak terlalu baik. Kita coba lihat di sini secara mingguan. Ya, untuk Wika ini terjual di sini. Ini pada banyak yang menjual, jadi volume merah besar. Ini adalah hati-hati gitu ya, tanda peringatan. Nah, kita juga gambarkan horizontal di sini. Ini adalah di 2019, sempat mentok di 2460-an. Nah, jadi karena sudah tembus uptrend dan juga volume tidak mendukung dan juga ada horizontal di sini, ya kita harus, kalau memang sudah ada posisi dari bawah, kalau bisa dijual dan kita wait and see dulu. Apakah nantinya dia akan sideways atau downtrend, kita harus lihat lagi. Karena ini sekarang ini belum terbentuk ya. Kita ke arah sekarang ADI. Nah, ADI juga kita sudah gambarkan long term resistance-nya di sini, supportnya di bawah ini di 700. Jadi kalau turun ke bawah itu masih agak jauh ya. Tapi secara channel juga sudah putus sini. Seperti ini channelnya tidak terlalu lebar, tapi memang seperti ini. Ya, jadi masih kalau memang tidak bisa tembus 1800, ini sudah tidak uptrend lagi. Jadi kita harus lihat support berikutnya di 1520. Ini yang kemungkinan akan mantul-mantul begitu. Ya, seperti itu. Kalau lihat volume juga tidak baik.
Ada merah ini udah hati-hati di sini, berarti banyak orang menjual, mungkin uang besar menjual atau sebagainya. Jadi kita harus wait and see lagi nih. Jadi secara konstruksi kita ekspektasi tidak akan naik secepat di bulan November sampai Januari kemarin. Ini Wika, Adi, dan kita lihat PTPP coba. Nah, PTPP juga sama ya. Ini kita lihat support resistance di atas. Ini memang tidak terlalu kuat sebenarnya untuk yang di atas ini karena tidak bersentuhan dengan yang sebelumnya. Tapi kalau untuk support jangka panjang di bawah ini sekitar 1070 harusnya lumayan kuat. Ya, seperti biasa ini juga kalau kita lihat parallel channelnya sudah keluar ya. Seperti ini. Nah, ini juga menurut dengan mengikuti channel ya. Ini 1, 2, 3 nih pas paling atas turun lagi. Gitu. Nah, kalau kita lihat volume juga kelihatan besar. Di minggu ini banyak penjualan. Bahkan lebih besar dari pembelian di antara November dan Desember. Jadi ini suatu tanda hati-hati lagi ya. Untuk konstruksi kemungkinan untuk jangka pendek dan menengah akan sulit untuk naik ke atas 2300 kalau untuk PTPP. Kalau kita lihat terakhir waskita, ini support resistance jangka panjang masih belum tersentuh 2100. Kalau waskita ini agak beda sedikit karena dia masih berada di channelnya seperti ini. Jadi masih belum tertembus ke bawah ya, tapi sudah ini overbought namanya, jadi sudah di atas history channel ya. Kita coba lihat ke jangka panjangnya. Nah, volume memang sudah terjual juga di sini, tapi masih dalam uptrend ya, uptrend dari November ke Januari. Nah, kita sudah gambarkan ini resistance di jangka panjang di 2019, masih belum tersentuh. Nah, jadi kalau kita boleh review antara 4 konstruksi tadi, saham konstruksi, Wika, Adi, PTPP, Waskita, mungkin Waskita yang lebih ke arah uptrend masih ada gitu. Dan ini adalah support jangka menengah, jangka pendek yang bisa kita lihat 1600. Kalau memang bertahan di sini, mungkin lanjut ke level 2200 dan seterusnya. Tapi kalau turun dari level ini 1600 boleh kita amankan posisi dulu. Nah, kita masih ada 4 saham lagi untuk konstruksi. Kita lihat WSBP. WSBP kita gambarkan, ini trend line-nya masih di sini. Jadi memang masih uptrend dan masih ini pas-pasan di sini di support sekitar 288 kemarin tersentuh, closingnya di 290-an, 296. Nah, ini masih dalam channel uptrend, tapi sudah warning sign juga ya. Dan ini support resistance jangka panjang di 340. Kalau kita lihat volume, untuk WSBP sebenarnya masih lebih baik dibanding yang lain. Jadi volumenya ini besar, tapi tidak sebesar volume pembelian di sini. Nah, jadi masih ada harapan untuk WSBP lebih menguat dibanding yang lain ya. Kita coba lihat teman-temannya lagi, kita lihat WG, ya, Wijaya Karya Bangunan Gedung sudah tembus dari uptrend di sini, November. Ya, ini tapi sudah dekat dengan support yang lumayan kuat di sini, 225, 227 di sini. Kalau kita lihat volume, lumayan tinggi di sini ya. Jadi ini mungkin tidak terlalu baik dan tidak terlalu buruk juga. Tidak terlalu buruk kenapa? Karena sudah dekat dengan support yang lumayan kuat di sini, 225. Jadi kalau mau turun pun oke, tidak terlalu tinggi. Tapi juga harus diketahui bahwa WG ini naiknya juga tidak terlalu cepat dibanding yang lain ya. 180 ke 280 ya paling cuma sekitar 40% dibanding yang lain. Kalau kita lihat WSBP dari 160 sudah sampai 340, sudah hampir 100%, jadi memang lebih besar ya. Selanjutnya kita lihat ke Wijaya Karya Beton. Ini sudah break dari sebenarnya dari akhir Agustus. Sebenarnya kita sudah harus keluar kalau memang beli di November.
ya, tapi pada 18 Januari ini mencoba untuk naik dan turun lagi. Ini kita coba lihat resistance-nya di 460 ini sekuat apa di jangka jangka panjangnya. Sebenarnya tidak terlalu kuat sih, karena cuma di sini aja di Mei 2019 dan di sini sudah terlalu jauh ya di Desember 2017. Jadi memang resistance-nya nggak terlalu kuat, tapi ada juga resistance di sini 200 moving average ya, saat ini berada di 460, 463. Nah, itu yang masih menjadi resistance untuk weton. Secara volume kita coba lihat lagi penjualannya gimana. Nah, ini merah sekali ya, jadi memang sangat buruk. Ini agak sulit untuk kita pertimbangkan untuk hold atau membeli. Begitu. Jadi kalau dari antara WSBP, WG, Weton, sebenarnya WSBP secara teknikal masih lebih baik ya. Karena volume penjualan tidak terlalu besar dan masih dalam uptrend. Nah, kita coba kembali lagi ke WSBP. Nah, ini WSBP di sini. Jadi pada waktu turun pun di sini kita lihat volume tidak terlalu besar sebenarnya. Coba kita lihat di mingguan. Nah, jadi walaupun di sini hijaunya ini besar. Jadi banyak pembelian di sini. Di sini mungkin profit taking atau beberapa penjual menjual barangnya tapi tidak sebesar pada waktu membeli. Seperti itu. Nah, dua lagi yang kita akan coba bahas adalah Total. Ini tidak terkait dengan proyek infrastruktur, tapi memang ada hubungannya dengan bangunan-bangunan ya. Nah, Total ini kita sudah gambarkan, ini support jangka panjang, lumayan kuat di 350. Ini resistance yang dicapai pada beberapa waktu yang lalu dari Desember. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di chart mingguan sangat baik ya, kita lihat di sini tidak ada penjualan apapun ya, mungkin malah minggu ini volume lumayan besar ya pada saat naik. Ini kalau kita lihat sedang konsolidasi setelah adanya double bottom di sini. Ini namanya double bottom di sini. Nah, menurut teori seharusnya Total di jangka panjang menengah 6 bulan atau mungkin bisa 12 bulan akan naik dari sini ke level sekian. Ini kalau kita lihat di sini ada potensi menuju level 450. Nah, cara kita menyikapinya bagaimana ya? Kita lihat dari segi jangka pendeknya dulu seperti ini. Kita ada support kuat di sini 354. Nah, kalau memang IHSG bergerak menurun di mana kita mendapat kesempatan untuk membeli TOTL, Total Bangun Persada, nah kita bisa pertimbangkan untuk membeli di level-level sini dengan stop loss di bawah ini. Mungkin 345, 340 dan sebagainya ya. Dengan potensi yang lumayan besar untuk jangka panjang, jangka menengah lah kita bilang ya, 6 bulan sampai 12. Yang satunya lagi terakhir yang kita lihat sangat menarik adalah ACST. Nah, ini memang sangat volatil dan juga volumenya tidak terlalu ini ya konsisten, tapi patternnya menarik. Ini yang 355 ini adalah support lumayan panjang, lumayan kuat. Nah, saat ini tertahan di support ini 590 ya. Nah, tapi apa yang akan terjadi kalau memang ACST bisa break ke level itu? Nah, kita lihat di sini, ini juga namanya pola double bottom. Ya, seperti ini. Nah, ini kita lihat bottomnya di mana. Nah, ini bottomnya di sini. Nah, jadi sama seperti TOTL, kalau memang ACST bisa menembus ke atas dari sini, 590 tertembus, maka potensinya lumayan besar ke 1050. Ya, berarti hampir 80% dari 590. Nah, kita ada dua cara untuk menyikapi ini. Pertama, kita tunggu sampai ACST berhasil menembus di sini. Misalnya di level 640 dengan stop loss di bawah ya, di 570. Atau kalau memang IHSG sedang turun, nah sekarang ini ACST sedang turun. Nah, kita bisa lihat support-supportnya di mana. Support paling kuat tentu saja di level 350 ini.
Nah, support selanjutnya yang tidak terlalu kuat tapi bisa dijadikan pertimbangan adalah sebenarnya di level sini juga. Seperti itu, ini level 412. Yang mana yang kita harus pilih ya tergantung dari keadaan sendiri. Kalau memang 412 kita beli stop loss di bawah 388, nanti kalau turun 350 kita boleh beli lagi dan stop loss di bawah gitu ya. Tapi ini menarik dari segi technical. Selanjutnya kita akan coba untuk melihat fundamentalnya di posting-posting berikutnya. Apakah ACST ini berpotensi naik ke arah 1000 atau tidak gitu ya. Tapi lumayan menarik karena ACST ini masih jauh dari high-nya ya. Sempat kalau kita tarik ke belakang 1000 pun termasuk murah karena ACST itu sempat berada di level 6000. Ya, walaupun kita tidak bilang akan segera ke arah 6000, bahkan di sini ada resistance ya di 2500. Cuma dengan ke arah 1000 pun itu tidak terlalu banyak